Oke, baik ya. Sebelumnya teman-teman, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, sore, siang seperti biasanya. Kuliah online ya, dan harapannya tetap selalu semangat, tetap selalu ngopi, terus tetap tenang dan tetap tenang dan jangan panik. Oke teman-teman, kali kita akan lanjut ya. Kalau kemarin kita udah sound editing ya, sudah mulai dapat gambaran ya untuk editing suara. Sekarang waktunya kita untuk bermain motion graphic. Ya, motion graphic itu apa ya? Nggak usah saya jelaskan. Bedanya motion graphic dan animasi apa? Teman-teman punya kamus besar ya di Mbah Google, cari aja apa motion graphic dan apa itu animasi ya. Tapi yang jelas motion graphic juga bagian dari animasi, kayak kita membuat gerakan-gerakan cukup banyak. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat ya, mungkin biasanya mungkin di Videotron ya, atau mungkin di Videotron ya, atau mungkin di Instagram ya, yang mungkin kita sering melihatnya ada gerakan animasi apa yang iklan pajak cuing keluar tuh ya, lah ya. Nah itu tuh contohnya dibuat dengan motion graphic ya. Nah sebelum ke sana nanti kita menggunakan aplikasi yang disebut dengan After Effects ya. Kalau tempat saya pakai CS6, monggo teman-teman opsional aja, kalau lebih fiturnya hampir sama gitu ya, mau prosesnya berapa segala macam itu silakan gitu ya. Ini jelas orang go flash dah, orang go flash ya. Seperti itu ya. Jadi akan saya tunjukkan beberapa contoh-contohnya di sini. Sebelum ke sana kita mulai After Effects. Nah ini sebenarnya contohnya banyak yang bisa kita ketahui, tapi sempat saya sebutkan juga di sana teman-teman ya. Terus gimana apa ya? Oh iya, nunjukin contoh ya. Oke, nanti visualnya kurang lebih kita akan belajar menggunakan tampilan seperti ini teman-teman ya. Nah ini contoh tampilan After Effects-nya seperti ini. Nanti kita akan step by step di sana, dan sambil teman-teman menyiapkan aplikasinya, saya akan tunjukkan beberapa sampel. Sebenarnya itu banyak sampelnya di YouTube, sering kita juga lihat juga. Sampel yang paling simpel nih saya tunjukin. Nah sebenarnya kita menggunakan motion graphic gitu ya. Saya tunjukkan contohnya dulu. Nah ini di sini kayaknya ada deh. Oh sebenarnya di video ini saya punya video testimoni MTI, bentar. Jangan lupa dicek di ini. Ini ya lali kok saya. Nah saya lupa. Iya, testimoni MTI teh. Testimoni MTI Amikom. Mungkin ya teh. Oh hilang, nggak ada. Oke. Baik, hilang ya, nggak baca ketemu. Oh ini ketemu ya, ini. Nah saya tunjukkan videonya. Sebenarnya juga saya tontonkan di YouTube ya. Ini ada video testimoni MTI yang saya buat, teman-teman bisa cek sendiri. Jadi ini saya buatnya menggunakan motion graphic ya. Dengan recording saya itu hanya menggunakan HP Xiaomi ini, yang Xiaomi itu Xiaomi ya. Oke saya tunjukkan dulu. Jadi contoh kita menggunakan motion graphic ya. Halo, perkenalkan aku. Ulang. Halo, salam jumpa dalam video pendek karya formatif tesis saya. Sebuah video pendek yang menceritakan tentang pengalaman saya di dalam mengikuti kuliah pascasarjana di kampus MTI Universitas Amikom Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Bernard. Saya juga alumni dari MTI Pascasarjana Universitas Amikom Yogyakarta. Alumni tahun berapa ya Bu? 2012 Mas Bernard. Tua amat Bu. 2019. Nah ini dia judul tesis yang saya angkat dengan dosen pembimbing Prof. Emma dan Dr. Andi. Tesis saya itu menggait dengan Dinas Pariwisata Bantul untuk dapat potensi wisata dan kuliner. Terus kita injek Haversine formula. Pengalaman terbaik yang saya dapat saat mengerjakan penelitian ini, saya bisa bermain formulasi dan rumus, saya bisa coding, belajar lebih banyak, dan pasti menerapkan ilmu visual design saya, serta belajar tentang database.
jadi satu. Dan alhamdulillahnya Dadaran dapat nilai A tanpa revisi. Menjadi salah satu portofolio besar saya setelah kuliah di MTI Pascasarjana. Sungguh sebuah hal yang sangat luar biasa yang pernah saya dapatkan dalam menjalani proses kehidupan saya untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih MTI, persembahan terbaikku untukmu. Karena aku bangga MTI, dan MTI ada untuk Indonesia. Contoh yang lain juga, tapi nanti silakan teman-teman udah mulai merasa mual ya, tolong dikondisikan. Ini contohnya saya membuatnya di cek aja di Instagram tuh ada teman-teman ya. Nah ini lah aja. Jadi saya membuatnya seperti ini ya. Ini contoh ketika kita membuat menggunakan motion graphic ya. Nanti teman-teman habis desain ya. Misalkan kita membuat desain seperti ini ya. Biasa lah ya, pengen desain seperti ini kita animasikan bisa ya, kita buat motion graphicnya bisa aja kayak gini, bisa teman lihat sendiri ya. Jadi animasinya ada Gundam, Yusrat member ini, terus Ngopoi, Nakurono, semacam-macam ya toh. Jadi ini ceritanya saya membuat desain itu dari cropping, saya step by step kan ya toh, terus saya tata di sana ya. Jadi teman bisa lihat ya toh. Ceritanya saya cropping dulu, crop serang, terus di Jiku ini dikasih efek gambar, keluarannya slap. Nah, jadi animasi kayak gini ya toh. Nah, motion graphic seperti ini. Nah, ini contoh ketika kita ingin membuat motion graphic yang itu masuk dalam golongan ringan. Nanti teman akan bermain motion graphic sampai motion tracking nanti ya. Itu di akhir bukan di akhir, setelah UTS ya. Nah, jadi ini wajib tahu ya. Oke, dan motion graphic juga bisa kita implementasikan sangat banyak ya. Nah, saat itu saya iseng ya, membuat motion graphic ya, gabut ya. Nah, waktu itu cuma ada libur berapa ya, mungkin seminggu 2 minggu saya di rumah cuti. Ada kontes, ada lomba ya. Lomba itu memberikan video testimoni untuk sebuah toko RC di terbesar lah di Indonesia. Yaitu lombanya diminta ada itu, yang lain kan saya lihat mereka membuat poster foto RC mereka. Nah, saya membuatnya itu dengan saya mainkan di motion graphic, dan hasilnya saya tunjukkan dulu. Kok hilang gimana ya, ini kayaknya. Nah ini jadi saya ulangi ya. Nah ini. Nah gini toh ya know? Gitu saya buat paling berapa sih, 15 20-30 menit lumayan hadiahnya. Dapat kiriman hadiah ya know? Ada set RC dan sebagainya. Jadi daripada gabut ya know? Kita bisa buat kayak gitu. Nah ini juga bisa kita implementasikan. Kita punya semacam event yang mana yang biasanya saya ngurusi di Amikom di BPM ya, di bagian teman-teman produksi multimedianya. Nah ini kita terapkan bisa buat untuk sebuah event. Nah, ini saya contohkan waktu saya opening, saat itu saya jadi di bagian produksi multimedia dengan tim mahasiswa, saat itu juga dengan sebagai ketua di lembaga. Nah, openingnya bukan sambutan-sambutan yang sebelumnya saya ucapkan yang terhormat, enggak, tapi openingnya kita buat dengan visual. Hasilnya kayak gini. Nanti bisa sendiri di YouTube ya. Jadi menggunakan visual kita buat di komputer yang nanti kita akan pelajari seperti ini. Nah ini ya, saya ceritanya nutup visual ya, nutup layar.
seperti ini ya. Ya. Set. Warna ya, keren. Welcome to inauguration. Nice. Nanti teman-teman bisa cek sendiri lah ya di YouTube betapa kerennya BPM Amicom di tahun 2018 di GEC. Ya tahu, the best. Aku ini BPM terbaik yang pernah ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti bisa teman-teman cek sendiri di ini ya. Cek aja. Oke, saya ini saya stop dulu ya. Nanti teman bisa cek sendiri cara sambutan saya. Dah ya, cek sendiri nanti teman ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi contohnya seperti itu dan kita akan menggunakan ini, kita akan belajar dulu dan ini teman-teman harus wajib tahu gitu ya, karena ini sangat penting dan di awal mula ini harus benar-benar paham ya. Silakan buka After Effects-nya dulu teman-teman ya. After Effects seperti ini dibuka ya. Setelah dibuka After Effects-nya, ini sebenarnya untuk kita membuat komposisi baru. Ini kita ini aja, cepet aja. Nah, ini komposisinya misalnya kita kasih nama komposisi namanya kita kasih nama pengenalan basic ya untuk masang grafik mograf ya. Untuk punya saya ini udah XDTV ya, ini saya hadiah aja di ukurannya aja defaultnya. Ini background ya, ini background untuk kita atur backgroundnya mau basicnya warna apa. Ini bisa kita atur nanti di komposisi setting bisa sebenarnya. Dan ini durasi ya. Kita lihat teman-teman. Ini kalau kita lihat durasinya berapa? 30 detik ya. Ya, 30 detik. Kalau di ke depan ini nanti misalnya saya ganti angka 1. Misalnya saya ganti angka 1, maka durasinya 1 detik 30 detik. 1 menit 30 detik. Nah, ini 0 aja. Kalau yang di sini misalkan saya ganti durasi ini saya ganti angka 1 maka 1 jam. Nah, yang belakang ini apa? 30 detik. Misalkan ini saya tulis berapa? Misalkan 20. Maka dia frame per second. Jadi 30 detik tambah 20 frame. Nah, gitu. Ini 20 frame. Jadi misalkan bukan per second, sorry, ditambah frame, misalkan tambah 20 frame. Nah, ini dalam dunia motion graphic ini penting motor ini ya. Jadi frame itu tingkat kerapatannya untuk kita saat dalam satu detik, misalkan satu detik itu berapa frame, misalkan 30 ya, makanya dalam satu detik dia muter 30 frame. Berarti semakin banyak frame semakin halus, harusnya logikanya seperti itu. Ya, oke. Ini kita oke aja, defaultnya 30 detik, saya oke aja. Atau mungkin kita buat 30 detik, nanti bisa kita mainkan kok, jadi nggak apa. Oke, kita klik oke. Backgroundnya hitam boleh, saya hitam aja. Oke, hasilnya seperti ini komposisinya. Kalau ada tulisan merah ini teman ya, ini jadi cap lock-nya teman-teman itu nyala aktif. Jadi di cap lock-nya dimatiin dia bisa langsung keluar lagi. Ya, jadi nggak usah panik, tetapkan dan jangan panik. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman, yang bisa cek sendiri ya. Ini banyak banget fitur-fitur di sini yang ada ya. Ini juga ada tab untuk efek. Ini penting juga kita gunakan nanti. Nah, kita akan fokus di bagian sini dulu. Nah ini saya akan membuat objek dulu, objek berupa apa ya, kotak mungkin. Saya membuat objek berupa kotak di sini teman ya. Saya membuat objek kotak di sini. Ini ada menu rectangle tool. Nah, saya buat kotak dulu. Ini sebagai simulasi dan teman harus tahu ya. Saya buat objek kotak dulu di sini. Oke, dapat kotaknya. Nah, korbannya di tengah. Oke, nah kotak ini ya teman harus perhatikan dulu, nanti prakteknya teman bisa saya minta praktek. Nah,
di bagian bawah ini kalau teman perhatikan ya, ini ada kotaknya akan muncul di layar di bagian komposisi pengenalan basic MG ya. Ini basically sama dengan Adobe Photoshop, kita mainnya layar. Bedanya di sini kita akan animasikan, kita akan gerakkan, kita akan berikan motion pad-nya. Kita akan berikan dia gerakan untuk dia mau bergerak di mana gitu. Nah, ketika shape layer ini coba saya kasih nama biar nggak bingung ya. Saya kasih rename, nanti cari nih mau rename. Jenenge kotak pink jomblo. Kotak pink jomblo, stroke-nya 0. Oke, saya 0 aja lah ini terus. Ini ekor pie-nya. Oh, ini ekor pie-nya saya taruh tanggal itu. Ekor pie ini penting ya. Ekor pie ini nanti untuk sumbu rotasi. Alah, enggak kena toh. Nah, taruh tengah dulu. Nah, pakai ini namanya dia pen behind anchor point, tekan Y. Jadi ketika Anda membuat kotak nanti pastikan dia anchor point tengah dulu defaultnya. Ya, nah ini ketika kotak udah kita buat ya, diklik misalkan. Ingat, diklik dia aktif. Ini ada menu drop down-nya, drop down nanti ada ini yang paling teman-teman ketahui yaitu di bagian transform. Kelihatan ya di layar teman-teman kelihatannya. Ini menu transform ini ada anchor point, ada position, ada scale, ada rotation sama opacity. Ya, anchor point tadi saya sempat jelaskan itu titik sumbunya. Terus position itu adalah ini nanti ketika teman-teman tadi basically ketika teman-teman punya motion grafik misalnya ke gerakan animasi motion grafik ya. Itu basically di 5 ini untuk 5 transformasi untuk menunjukkan gerakan. Misalkan ketika ini kotak ya. Saya geser ini kalau di sini dari kanan ke kiri. Seret. Nah, kanan ke kiri gini ya. Nah, ini disebut dengan posisinya pindah dari kanan ke kiri, position. Jadi kita nanti ngatur itu di position kita ingin pindah kanan ke kiri atau atas ke bawah. Position ya. Nah, kalau misalkan pindah dari belakang ke depan. Ini layarnya ini lihat di video saya. Layarnya dari belakang ke depan misalnya gini. Ya, coba saya besarkan dulu punya saya video bisa lihat ya simulasi saya. Nah, misalkan kita tadi kan dari kiri dari kanan ke kiri set ini disebut dengan position. Jadi kita ngutek-nguteknya di position. Ketika pindah dari belakang ke depan, lihat dengan HP saya teman-teman, dari belakang ke depan. Ya rasa dulu HP ini ya biasa wae, ini HP murah. Biasa wae dulu. Merek Samsung. Nah, misalkan pindah dari belakang ke depan, set gini. Balik lagi set. Ini yang kita utak-utak kira-kira apa? Posi scale, benar scale yang kita utak-utak. Kenapa? Kita lihat, misalkan ini scale-nya ya. Ini ilusi optik, ilusionis biasa. Ini misalkan scale-nya dia 100. Ketika kita gedein scale-nya jadi 1000 ya dia jadi gede kan gini ya gitu. Jadi ini kita mainkan scale. Jadi salah memang ilusi optiknya sana. Nah, misalkan kita ngomongin scale, bisa kita ngomongin rotation. Ya nah. Rotation. Jadi ya jelas ketika rotation ya kita tahu lah karena apa? Kita sering nonton JKT48 ya. Happy rotation. Wuta. Memang hati-hati sama teman-teman dari Buta. Mereka lebih apa namanya? Lebih militan ya toh. Supporter bola kalah ya, mereka lebih militan ya. Ayo gempur, gempur ya. Nah, rotation ya. Ini jelas kamu sudah tahu semua rotation misalkan kita kayak gini itu rotation biasa rotation. Rotation. Nah, kalau opacity itu lebih pada transparansi objek. Misalkan nanti dari 0 hilang, kalau pengen objek pengen keluar ring, hilang lagi ring ya itu disebut kayak opacity. Jadi dari 0 atau 100 atau mungkin berapa nanti parameternya bisa kita atur di sana ya. Nah, bagaimana kombinasi Pak ya? Misalkan pas gini ya itu sambil muter nih bisa misalkan position sambil rotation gini ya bisa. Kalau enggak position scale rotation di sini. Set. Nah, itu ya. Jadi itu contohnya gitu. Nah, perhatikan teman di sini. Di balik ke screen ya, balik ke screen-nya. Nah, ketika kita menggunakan motion grafik ya ini misalkan saya ada tugas ini objek ini
dari sebelah kiri menuju ke kanan seperti ini. Jadi gerakannya twing gitu ya. Nah, ini cukup gampang. Kita edit di bagian posisinya. Ingat, yang paling penting dalam membuat motion graphic adalah kita mengenal istilahnya namanya keyframe. Keyframe itu apa adalah? Itu adalah titik awal untuk objek ini mau diberangkatkan, mau diapakan. Nah, misalkan saya ingin mengatur posisi dari kiri ke kanan, maka keyframe yang di position saya klik, saya aktifkan. Ini ada menu apa ini? Stopwatch itu loh ya. Berenang apa. Stopwatch diklik. Nah, ini keluar nih kayak titik keyframe. Misalkan saya mulai dari titik 0 ya. Atau mungkin saya nggak mau dia bergeraknya tidak dari titik 0. Saya mau bergeraknya dari titik 1 misalkan. Ini kurang lebih 1 sini di timeline ya. Oke. Saya tekan position, klik gini. Jadi awal mula berangkat itu tidak dari 0. Ini kebetulan saya memulainya dari titik 1. Kelihatan ya di secondnya ini di tengah-tengah mungkin di angka 1. Detik 1. Nah, ini dia pindah dari kiri ke kanan itu durasi berapa detik? Misalkan saya membuat 5 detik. Maka ini di timeline kita geser 5 detik misalnya di sini. Atau 6 detik lah, 6 detik. Set. Nah, dari sini 0 ke 6 detik itu ngapain? Yaitu posisinya dia geser. Maka saya geser. Geser kalau mau lurus tekan shift. Nah, shift. Maka dia dapat motion pad-nya nih. Jadi dari detik 1 sampai detik 6 itu dia geser dari kiri ke kanan. Maka setelah kita geser di angka 6 tadi, di detik 6 ada keyframe lagi. Lihat nih. Kelihatan ya? Jadi dapat 2 keyframe. Nah, coba kita play dari awal. Karena dari 0 dia belum kita atur gerak, maka dia geraknya ketika dia udah menuju ke 1, tek dia mulai gerak. Nah, dari 0 sampai 6 dia berhenti. Dek. Paham ya? Kalau belum paham saya ulangi ya. Ini teman-teman harus paham loh ya. Wajib paham. Kudu ngerti. Wajib kudu paham. Maka ini harus diulang-ulang kalau Anda nggak ngerti. Wajib loh ya, saya ulangi lagi. Jadi, misalkan saya akan atur lagi, pindah dari kiri ke kanan, maka di position, misalkan saya mulai dari detik 2, misalkan detik 2. Jadi, detik kedua itu saya mau dia itu bergerak dari kiri ke kanan sampai ke detik 6 misalkan. Ya udah dari detik 8 misalkan. Jadi selama kurang lebih 6 detik dia gerak dari kiri ke kanan. Ya, coba saya ingat position, saya klik untuk membuat titik startnya, terus saya geser dia di detik 8 karena maunya geser itu 8 detik dari 2 sampai 8 jadi 6 detik. Nah, habis geser gini di timelinenya kita geser nih. Selama itu dia mau ngapain? Jadi dia akan gerak dari kiri ke kanan. Tekan shift untuk lurus. Nah, gini. Maka ketika saya play, gerakannya playnya pakai spasi ya, spasi. Terus ya kan dari detik 2 sampai 8 dia geser. Gini ya. Nah, bisa. Jadi ingat harus dipahami. Gitu ya. Nah, terus kalau misalkan Pak saya ingin menggerakkan si ini dia gerak, bagaimana ketika dia gerak sambil muter? Bisa. Nah, kita langsung taruh misalkan pas dia pengen muter dari detik yang kedua misalkan, ternyata detik 2 sama, atau mungkin muternya mulai dari detik 4, boleh detik 4 ini dia mulai muter. Detik 4 dia mulai muter misalkan, mulai muter, atau samakan aja detik 2 ya, detik 2 pengen muter, tinggal kita di rotasinya aja, rotasinya diklik, maka keluar keyframe. Sampai detik berapa? Sama, detik 8. Misalkan dia berotasi berapa? Misalkan saya tulis 180 misalkan. Maka dia berotasi 180 set. Nah, gini set. Kurang oke. Dibaleni soalnya. Oke, saya ulangi. Enggak kelihatan saya. Oke. Oke, saya rubah misalkan 140 lah ya. 140 derajat. Yo rating 360. Oke, 360. Oke, jadi dia kayak berputar ya. Nih, lihat. Wih, nah, dia muter. Maaf, dia render ya. Muter set. Gitu.
Nah ya, jadi kayak gitu teman. Jadi dia muter bisa. Nah, kalau pengen bagus lagi pas muter ini dia dari nggak ada, ya tinggal kita atur opacity-nya. Misal opacity kita tekan opacity dimulai dari ini, awalnya dia nggak ada, maka opacity 0, dia transparan 0. Mulai dari sini set, dia mulai gerak, dia mau kelihatan, kita buat 100 misalkan. 100, maka kelihatan. Nah, jadi gini nanti. Set, muncul set, kurang panjang. Nah, panjangin, geser aja, nah gitu ya. Set, di sini dia mulai menghilang lagi. Ini dari 100 ya, kita copy paste dulu. Copy, diklik keyframe-nya, copy, paste. Nah, dapat keyframe 100. Untuk opacity-nya, transparansi di sini kita nolkan. Nah, kita buat 0. 0. Nah, maka nanti hasilnya kayak gini. Tweet muncul, ya, pas mau nyampe dia ngilang, celing. Nah gitu bisa. Nah harusnya bagus lagi, dia bisa pulang kan gitu. Nah ini misalkan kita buat lagi keyframe-nya 8, nah taruh di 14 misalkan. Ini yang ini keyframe-nya, yang keyframe awal copy kita paste sini. Yang bagian juga sama nih, bagian rotation kita copy paste taruh sini. Nah, ini juga sama nih, bagian ini saya copy, sorry yang ini saya copy, jadi kita mirror tuh, paste ini saya taruh sini dulu, copy paste yang ini saya copy, saya taruh sini, paste. Maka teman bisa mulai dipikir nih, kenapa saya copy paste, akhirnya kayak gini. Dan dia muter, set, mentul mulai nih, karena apa? Saya copy paste tapi saya modelnya mirror, saya balik. Logis ya, logis. Nah, gitu. Nah, coba saya kurangi durasinya dulu. Sorry, saya kurangi durasinya. Kalian bisa melihat. Jadi, muter dulu, set. Kayaknya, nah kita durasinya cepetin aja. Saya geser dulu di sini. Ini saya geser. Cepat nih, teman-teman bisa lihat ya. Set, balik. Nah, mungkin cepetin lagi karena cepat, geser aja. Nah ini geser juga sama biar cepat durasinya. Nah, ini coba saya play ya. Set, balik, bagus ya. Nah ini silakan teman-teman dipelajari. Nah ini dipelajari ya, jadi silakan dipelajari menggunakan beberapa fitur ini sampai teman-teman paham ya. Nah kalau sudah paham, kita akan masuk ke step selanjutnya, kita akan belajar menggunakan bola. Nah kita belajar menggunakan bola-bola ya toh. Nah ini teman-teman silakan dipahami dulu seperti ini. Lagi ya, nah ini kita perhatikan gerakannya biar makin halus. Ini caranya cukup gampang ya. Ini Anda kayak gini ya, Anda tekan gini, terus Anda tekan F9, nanti halus dia. F9, nah dia berubah keyframe-nya. Kita coba lihat. Ini namanya bentar, saya klik kanan, terus bisa coba lihat ya. Nanti teman bisa juga, ini namanya disebut dengan is in, is out ya. Di easy is itu nanti, jadi gerakan awal sama akhir itu kayak ada gerakan kinetiknya, lebih natural ya. Ini gini misalnya. Nah, jadi muternya setung, jadi kayak ada gerakannya. Nah, lebih enak daripada ini. Lihat ya perbandingannya teman-teman. Coba saya mulai dari awal, yang sebelum dan sesudah ya. Jadi dia lebih enak. Ada gerakan kinetiknya lebih bagus. Enak daripada yang sebelumnya kan, yang model malah saya. Nah, misalnya kayak gini. Coba saya play ya. Ini sih, jadi kan lebih tek, ya, tek.
Nah, ketika coba saya F9, dia nanti akan berubah. Dia lebih soft, lebih ada kinetiknya. Kayak ada, kalau orang jalan itu kan ada awal terus nanti terakhir. Kalau digerakkan set, jadi enggak set tapi set gitu ya. Nah, ini bagus ya. Nih, saya lagi. Set. Ulang. Set. Nah, teman-teman saya pelajari ini ya. Dipelajari ya. Terus ini punya saya close project aja ya. Saya close project. Di close projectnya, jadi saya nggak simpen. Nah, kita akan membuat project baru. Namun nanti akan saya berikan filenya. Itu filenya tempat saya lupa di mana. Jadi teman-teman saya ajak untuk kembali ke anak-anak ya. Filenya nanti akan saya share buat teman-teman semuanya. Itu kurang lebih filenya ada seperti ini. Multimedia, motion graphic ya. Saya lupa ya. Nah, ini teman-teman akan dapat aset kayak gini, ada bola, ada awan ya, ada dan sebagainya. Nah, ini cukup gampang. Teman nanti silakan kita bisa membuat animasi ini. Kita bisa klik di sini. Sorry. Bagian sini double klik di bagian sini. Nah, sudah cari tadi nanti teman-teman akan saya berikan filenya bahan basic animation. Nah, ini di sini. Nah, kita bisa ambil semuanya atau enggak bisa drag and drop sebenarnya. Nah, saya ambil ini semua. Terus. Open. Nah, saya import di sini banyak banget, ada efek awan dan sebagainya. Ya. Sisi. Aduh, komputer saya kenapa ini? Oke, komputer saya ada. Oh, kira hang ya, panik saya. Maklum, panik. Ya, oke. Nah, ini backgroundnya ya. Kita akan membuat seperti ini ya. Coba saya membuat komposisi baru di sini, composition new. Terus saya pilih di sini, saya pilihnya yang biasa aja, misalkan 1, 2. Kira mau ukuran aja. Aduh. Ukurannya tadi di 1287. Oke, saya buat After Effects-nya ini 1287 ya, seperti ini. Jadi ini saya menyesuaikan dari gambarnya aja sih ya, saya klik OK, komposisinya OK. Nah, dapat. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman tinggal inputkan aja. Pertama kita akan memasukkan background dulu, background masukin. Nah, gini backgroundnya ya, dapat ya. Nah, terus habis itu biar nggak bingung ya, nanti teman satu-satu nggak apa-apa. Misalkan background ya mau KB ya apa cah. Ini background udah masuk ya, saya drop sini, wes maut gambar. Nah, biar nggak bingung, not di totonya gampang. Nah, ini gambarnya. Oke. Ini kita save dulu. Ingat jurus andalan seorang desainer ya, save, Ctrl S, itu save. Misalkan saya buat ini di ban ini, saya buat namanya mentul bola jomblo ya. Nah, karena dia bolanya sendiri ya, mentul itu. Oke ya. Nah, udah saya save. Ini aturnya kita bakal aja. Ini awan saya ini semua capnya saja. Oke. Nah, kita akan fokus bermain dengan bola. Mana bola? Nah, dapat bola ya. Ini saya gede teman-teman bisa lihat. Nih bola ya. Bola ini ya, kita akan memulai edit di bagian bola. Nah, ini bola saya. Nanti caranya bola itu jatuh twing. Nah, kita buat animasinya cukup gampang. Jadi kita mainnya di bagian position. Nah, misalkan bola ini scale-nya kita turunkan, scale-nya terlalu besar ya, kecil dulu. Nah, scale-nya seperti ini aja. Nah, bola ini mentul ini. Twing. Nah, ini ya. Jadi posisinya kita taruh sini dulu aja. Nah, nanti teman bisa bebas ya. Terus di bagian bola kita pilih position. Kalau saya sukanya P biar cepat. Nah, ini bola mentul dari sini. Ini dari detik sini. Saya klik keyframe-nya set gitu ya. Terus saya misalkan mentulnya saya buat 1 detik aja, mentul 1 detik. Turunkan twing gini. Sini. Twing, mentul sini.
Titik selanjutnya saya geser, dia mentul naik. Set, naik gini. Kan dia mentul naik kan, naik dulu. Naik agak mulai tinggi, ya no. Terus geser lagi ya. Gini. Mentulnya agak turun. Twing gitu ya. Ini geser dikit ini biar agak panjang durasinya. Nah, kayak gini. Mentul sini twing kan dia logikanya mentulnya makin kecil ya. Mentul kecil segini. Makin kecil, kesini lagi, geser lagi. Jadi ini durasinya kita geser-geser. Terus ini twing. Terus ini gini. Nah, gini dikit-dikit ke bawah dia jatuh. Twing, ini jatuh ke sini lagi, jatuh ngilang. Nah, gini ya, coba saya play. Twing, ting, ting. Nah, ini kayak gini. Mentolnya kok kurang cepat Pak ya, bentar. Ini kan kita baru mencoba mengatur ya. Kita bisa cepetin sedikit sini. Enggak, durasinya saya kurangin aja. Ya, misalkan ini durasinya saya cepetin. Aduh, sorry, geser. Nah, ini tinggal digeser aja di bagian timeline, you know. Ini kita cepetin kayak gini boleh. Jadi turunnya dia agak cepat. Biar mantulnya, teman juga sambil berimajinasi ya, biar mantulnya terlihat seperti natural ya. Bisa geser nih boleh. Jadi ini saya geser. Jadi motion pad-nya kelihatan ya. Bisa lihat motion pad-nya ini twing twing twing. Ini saya geser lagi. Ingat teman-teman harus memahami ini. Ini basic yang dan ini akan kita keluarkan untuk UAS ya. Itu harus paham ini. Benar harus paham. Harus wajib paham. Dan Anda bisa menguasai motion grafik ini. Wah, the best yakin. Buat saya play ya. Ting ting ting. Nah, ini jatuhnya gini. Mentulnya maksa Pak. Ya saya tidur. Ini motion pad-nya bisa kita edit sebenarnya. Ini saya tinggiin boleh. Ini karena mungkin kurang tinggi ya, kita gitu nih. Ting 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 ting. Nah, ini juga kita tinggi boleh. Nah, ini. Ting 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 ting. Nah, ini bisa. Jadi gitu. Ting ting. Ting ting ting. Ini di sini dia boleh saya tambahkan dia. Ini ya. Ting ting. Ting ting. Nah, no ya. Ini sisa lah. Bisa. Oke, laptop saya notus pedik tolong. Oke, mana? Oke, ting ting ting. Oke, jadi ya. Ting ting ting. Nah, ini save dulu. Nah, kita juga tekan F9 biar natural. F9. Ya. Easy is ya. Ting. Nah, dia mentulnya lebih ini ya, lebih natural ya. Ini motion pad-nya bisa teman-teman rubah ya. Misalkan kita ulangi lagi di bagian bola. Ini motion pad-nya bisa kita atur lagi seperti ini ya, ketinggiannya bisa kita atur. Jadi bisa ini twing 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 twing. Nah, ini. Nah, biar asik lagi, ini pas bola turun gini, nggak mungkin bolanya polos gini, mesti kita kan bisa mengatur bola itu waktu turun juga muter. Kita mainkan di bagian rotation. Ini coba saya klik turun ke bawah. Nah, tapi rotation. Nah, ini sudah turun ini posisinya harusnya dia muter. Nah, kita mulai dari nol aja ya. Nah, rotation. Sini set twing. Ini dia muternya dikit aja. Misalnya gini. Nah, dikit. Jadi gila nih. Twing. Nah, naik gini muternya banyak nih. Set. Ini muter harusnya banyak. Muternya kayak ser. Coba. Nah, ini. Nah, pas turun ping des. Ini juga muter. Sini sampai sini muter. Ini nggak kelihatan muternya, tapi basically teman-teman tahu lah ya tuh. Muter ini. Nah, ini. Nah, misalkan yang bagian position tadi, yang ini bagian bola turun nih ya, ini mungkin dia mau itu sorry. Kita geser aja bisa sebenarnya. Nah, lah nggak kelihatan teman-teman. Sorry. Nah, ini misalkan bagian sini
Ini di bagian padnya ini kita geser bisa. Alah, nggak bisa. Oh ini sorry. Nah, kita geser gini. Nah ini kan dia turunnya gini. Twing. Nah itu pas gitu jatuh gini, jalan gini boleh. Jatuh ini kita buat putar. Nah ini kita putar aja bisa. Nah, misalkan sampai sini ya, kita muter. Nah ini muter misalkan kita buat gini, bagus ya. Nah jalan ya. Nah memang karena coba saya durasi saya panjangin jadi biar kelihatan jalannya. Nah gitu ya, jadi lihat saya teman-teman bisa lihat. Oke, saya fit dulu. Coba saya play ya. Nah saya gini, ting ting ting, ser. Oke, oh bolanya kurang menghilang. Oke, tinggal digeser aja nih motion padnya, jadi dia menghilang. Ting ting ting, cer. Nah, hilangnya makso. Jijik. Yakin jangan di sini. Oke, ini soalnya punya saya itu nggak kelihatan saya. Maklum ya, saya malah lupa bawa kacamata teman-teman. Jadi mohon maaf ketika saya nggak melihat dengan maksimal. Alah. Oke. Oke ya. Oke, coba saya tunjukkan, saya play. Hasil play data ding 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 cer. Nah, masa Pak nggak apa-apa. Jadi yang penting cara basically teman-teman tahu ya. Nah ini ding 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 cer. Nah ini turunnya kayak gitu, di save. Nah selanjutnya kita akan menggerakkan yang lain ya, menggerakkan misalkan awan ya, awan. Kita coba keluarkan awan. Ini awan kita taruh dulu posisinya. Gerakannya dari sini misalkan, dari sini boleh. Nah logikanya awan gerakannya mesti pakai position dari awal gini. Oke, awan yang harusnya logikanya awan di belakang ini ya, belakang bola saya taruh awal aja. Nah, awan ini saya buat, saya tunjukkan awannya, kayak awan yang bagaimana ini. Awan ini saya akan merubah posisinya dari sini. Dari sini aja, ini saya rubah sampai sini itu. Nah dia menghilang tuh posisinya saya geser segini aja. Sorry, belum saya klik, sorry. Saya klik bagian awannya, saya taruh di sini dulu. Ini dari awal aja lah ya, awan saya geser misalkan sampai bola hilang itu dia geser juga. Ini segini, nggak usah banyak-banyak geser ya. Jadi awan kan nggak mungkin geraknya hilang kan gitu. Nah oke, gini boleh. Nah ini awannya gerakannya seperti ini gitu, gerakan F9. Terus dari awal pastinya saya buat juga ini 0. Mulai geser sini dia mulai kelihatan. Saya buat misalkan 80 lah. Mungkin jangan 70 mungkin. Nah, 70. Saya copy, saya geser gini, 70 sampai sini dia paste, geser sini dia hilang. Nah, saya isi juga F9. Nah ini awalnya gini, gitu ya. Kalau mungkin dia durasinya terlalu lama ya kita geser sini aja. Enggak, awas ini ding, cuman durasinya kita panjangkan. Jadi biar gerakan awannya natural, dia lama. Ini kaget. Terlalu kaget. Nah gini ya. Nah, oke. Nah terus awan yang satunya juga kita gerakan. Misalkan awan satunya kita keluarkan awannya. Aduh, awan mana sih? Awan kita geser sini. Ini kita mainkan di bagian apa namanya, position. Kita awannya juga dari awal aja, dari sini misalkan position dia gerak. Saya klik position, geser gini, gini ya.
ini sampai akhir juga. Nah gini, nah awannya itu gerak segini, ini nggak usah banyak-banyak, saya gerak gini kan, mesti awan kan geraknya beda-beda ya teman-teman ya. Nah gini boleh. Nah, oke, saya tekan F9. Nah ini juga sama, ini bagian opacity saya nyalakan, ini masih 0 ya, sampai sini dia mulai kelihatan nih. Jadi saya buat 70 aja, jadi sedikit transparansi. Nah, terus saya geser dari sini, dia mulai hilang nih, face sampai ini dia mulai hilang. Ini 0, buat 0 bisa. Nah kita coba cek, kita coba play kan, coba saya play ya toh. Save dulu, jangan lupa play. Oh dari awal, oke. Nah ini ya. Nah nanti teman bisa buat pohonnya juga di play ya, pohonnya dianimasikan. Saya akan menganimasikan backgroundnya saya akan skalanya saya besarkan dulu gitu ya, segini cukup. Dari sini skalanya akan saya besarkan dari titik 0 ini segini sampai detik dia pergi. Nah ini saya besarkan ya. Nah ini saya main skalanya ya, jadi kalau kita lihat nanti gambarnya dia kayak seolah bergerak. Nah lihat nih, ding ding. Nah, kayak kamera movement aja sih sebenarnya ya. Mau digerakin dia bergerak ya di bagian position kan, position kita insert keyframe nya, kita sampai sini, ini kita geser aja, misalkan dia geser segini misalkan, atau mungkin gini, jadi ini hasilnya kayak gini, sambil geser dia, gitu ya. Nah silakan teman-teman, nanti silakan untuk dianimasikan semua dari aset yang kita punya. Sini ada botol, nah mungkin pas bola tiba mengenai botol krompieng, nah ini yang botol ini ya. Nah ini ya, oh bukan botol sih, bowling, salah nih jeneng. Nah ini nanti pas jatuh bolanya dia kena ini krompieng ini, tung tung tung. Nah, terus di sini di bagian ujung sini nanti ada bola bowlingnya kena dia, itu ding 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 ding. Nah ini, ya, jadi ini saya kecilin aja biar cepat ya. Twing twing twing. Gini ya. Ini tidak nah ini silakan teman-teman ya, untuk rendernya teman-teman bisa belajar sendiri untuk render ya, tetapi ini saya tunjukkan juga untuk proses renderingnya ya. Ini coba cukup gampang ya. Kita save dulu ya, nanti teman-teman bisa render sendiri sebenarnya ya. Ini pakai export di ini, misalkan Anda masuk ke render antrian render di sini ya, jadi kita buat dia sebagai file kalau saya MP4 aja gitu ya. Nah ini coba, ini saya klik, ini sudah cukup bagus, ini kalau saya terangkan non bisa baca sendiri outputnya. Yang paling penting bagian output ini cek terbukti kenapa ya anu not responding, tolong jangan, misalnya ini sudah seminggu lebih nggak saya matikan komputernya, jadi mohon maaf, mungkin dia lelah. Oke. Ngehang tenan nih. Oke, krik. Oke. Orang ngehang. Nah, ini formatnya H264 aja. Ini MP4 ya. Orang saya klik. Oke. Ngehang. Tidak. Ngelak. Tidak not responding. Ya, anu cah, jadi karena ngehang, jadi suara saya hilang. Tapi yang pasti itu proses rendernya sudah. Nah ini outputnya kita taruh di mana gitu ya. Misalkan kita taruh di tempat saya ini, di situ, terus tak ganti judul, saya ganti judul ya, jenenge misalkan bola jomblo bentul, bola jomblo
bola jomblo bentuk. Enter, ceklek, kerupek. Di save. Nah, terus baru itu kita outputnya sudah. Nah, terus kita baru proses di render ya, render. Karena cukup ringan dan tidak begitu panjang durasinya, jadi dia render cukup cepat ya. Contoh adalah basic yang kita akan gunakan untuk membuat motion graphic yang paling ringan seperti ini. Besok kita lanjut ke lebih advance lagi, terus habis itu kita main motion tracking. Nah, terus di save, kita cek di Explorer, ya, tempat saya di sini. Yuk, saya propernya dubbing saya sendiri ya. Gitu kan. Di play, ini harusnya, nah gini, tung. Nah, wes ngono tok. Nah, itu. Nanti silakan teman-teman bisa untuk proses menganimasikan yang lain, untuk yang bola dan sebagainya gitu ya. Dan pastikan ini Anda benar-benar paham, wajib paham dan paham. Kalau belum bisa paham, diulangi. Wajib paham dan paham. Yes, ngono cah. Nah, ini. Yes, kayak gue mau ngomong kira dong. Yes, ngono kuwi ya. Yes, paham, diulangi, paham. Oke. Akhirnya. Oke, saya penutup nih, Oke. Ini nasihat-nasihat ya. Oke, tetap tenang dan jangan panik ya. Jumpa lagi di next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, bener toh dadah. Mohon maaf ya. Oke, dadah. Oke, tetap tenang dan jangan panik. Oke. Boom.